Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, ikhwani, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughal Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, juz yang ketiga. Dan kita sekarang masuk ke tamarin ammah ya, latihan umum untuk pelajaran ke-11 ini ya. Pelajaran ke-11 atau ke-12, pelajaran ke-12 sebelum kita masuk ke pelajaran ke-13. Tip. Insyaallah siap insyaallah ini ya untuk latihan umum ini. Tip. Tafadhal Pak Bayu, nomor pertama dibaca. Ati mudhari'al af'alil atiyati. Nah, jadi yang diminta apa di sini Pak Bayu? Fi'il mudhari'nya Ustaz. Iya, saya mendatangkan fi'il mudhari'nya. Nah, tafadhal. Istaqbala yastaqbilu. Nah, istaqbala yastaqbilu. Baik. Dia polanya apa, Pak Bayu? Istaf'ala yastaf'ilu. Nah, istaf'ala yastaf'ilu. Baik, mumtaz. Terus? Intadhara yantadhiru. Intadhara yantaziru. Polanya? Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Nah, terus? Safara yusafiru. Safara yusafiru. Polanya? Fa'ala yufa'ilu. Nah, fa'ala yufa'ilu. Terus? Sa'ada yusa'idu. Nah, polanya? Fa'ala yufa'ilu. Baik, mumtaz. Terus? Rohhaba yurohibu. Nah, dia wazannya? Fa'ala yufa'ilu. Nah, terus? Makasa yamkusu. Maka saya mkusu. Nah, wazannya? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Baik, terus? Labisa yalbasu. Labisa yal Basu. basu. Nah, polanya? Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Nah, terus? Fata. Kasaba dulu. Kasaba. Kasaba. Kasaba yaksibu. Nah, kasaba yaksibu. Baik. Polanya? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Nah, terus? Fata yafutu. Nah, fata yafutu. Nah, polanya apa ini? Sona yasunu. Soma yasumu. Ya, benar. Fata yafutu. Polanya sama dengan soma yasumu. Apa? Apa Ustaz? Ayo apa ayo? Ajwaf. Sama dengan kola yakulu. Kola yakulu. Sona yasunu. Berarti apa? Fa'ala yakulu. Oh, pola itunya tetap kayak gitu ya Ustaz ya? Iya, asalnya fata yaputu kan ini. Yaputu itu asalnya yaputu. Yaputu gitu. Nah, asalnya yaputu. Kemudian nanti harokat wawu dipindah ke fa.
menjadi yafutu karena proses ilal namanya. Jadi semua yang ajwab wawi itu asalnya seperti itu. Qala yaqulu asalnya yaqulu, polanya yaqulu. Nanti harokat wawu dipindah ke qaf menjadi yaqulu. Soma yasumu asalnya yaswumu gitu. Polanya yaqulu. Nah, dan seterusnya. Sip, jelas insyaallah ini ya, Pak Bayu. Ya, Ustaz. Baik. Berarti pada yafutu polanya Fa'ala yaf'ulu. fa'ala yaf'ulu ya, fa'ala yaf'ulu. Nah, terus Dorro yadurru. darra yadurru. Polanya Sama Ustaz. Fa'ala yaf'ulu. sama fa'ala yaf'ulu, tapi dia termasuk fi'il Mudha'af. mudha'af. Nah, ini termasuk fi'il mudha'af karena ya ain dan lam fi'ilnya sama dari huruf yang sama sehingga diidghamkan menjadi darra yadurru. Ya, fa'ala yaf'ulu. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Pak Agus Lim. Tafadhal. Apa nih Ustaz? Boleh islami dulu nggak Ustaz? Semalam nggak belajar soalnya. Baik. Baik, insyaallah. Pak Darso. Nah, Ustaz. Ayo, nomor 2. Bismillah. Hati mufradun. Mufrada. Hati mufrada. Hati mufrada. Apa nyari mufradnya Ustaz ya? Ya, Kata jadi mufrad dari zuwar sama syidat. Zuwarun. Zuwar itu artinya banyak orang yang ziarah atau sering ya. Banyak orang. Berarti apa mufradnya? Isim fa'il dari zara yazuru apa? Jaro yazuru. Isim fa'ilnya. Jarotan saja. Itu masdar. Zara yazuru ziyaratan. Ziyaratan itu masdar. Isim fa'il. Jawaran saja. Zairun. Jairun. Ya kan polanya fa'ilun. Jairun. Nah, ini jamaknya nanti zuwar. Zuwar. Jadi orang-orang yang berziarah banyak. Baik. Kalau syidat apa jamak mufradnya? Sadado saja. Alaiha malaikatun syidat. Itu kata Allah kan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Alaiha malaikatun syidadun gilaz. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang syidat. Syidat. Berarti apa mufradnya tadi? Syadada Ustaz. Sududu Ustaz. Syadidun. Sadidun yang keras ya. Ya keras, kasar, syadid. Itu jamaknya nanti syidat. Syidadun. Nah, itu jamaknya ya. Jelas insyaallah nih ya. Pada ya. Jadi zuwar itu jamak dari zairun. Ya, syidat jamak dari syadid. Sadidun. Baik, mumtaz. Sekarang Pak Puju nomor 3. Nah, Ustaz. Hati jam'an. Ya. Jari jamak dari jari dan nafsun. Jari. Apa artinya jari dulu?
Apa ya Ustaz? Saya lupa. Jari itu orang yang terluka. Oh iya, jarihun orang yang terluka. Jarihun. Jarihun. Ya, jari. Udah ada ini sebelumnya. Terus. Yang lain ada yang tahu jamaknya jari? Pak Bayu, jari, Jarin. Jarha apa ya Ustaz ya? jarha, nah mumtaz. Jarha. Benar. Jarha. Ini jamaknya ya. Ya. Jadi jarha, walanya fa'la. Di jamak jarha, kenapa? Karena jari di sini dia berlaku untuk mudzakkar dan berlaku untuk muannas. Boleh antum bilang rajulun jarihun, berarti laki-laki yang terluka, kemudian imra'atun jarihun, wanita yang terluka. Itu boleh. Jadi jarih itu kata yang bisa mensifati laki-laki dan mensifati wanita. Nah, makanya nggak boleh dijamak dengan jarihuna, mudzakkar salim, nggak boleh. Ini menurut sebagian ahli lughah nggak boleh dijamak dengan jarihuna, tapi harus dijamak dengan jarha. Mumtaz, ya. Jadi jamaknya jarha, Pak Pujo ya. Nah, Ustaz. Jarha. Nah, baik. Sekarang nafsun jamaknya apa? Anfusun. Nah, naam. Jamaknya Anfusun. anfusun. Ya, jamaknya anfusun. Jadi jari nafsun dijamak dengan anfusun, jari dijamak dengan jarha. Baik, mumtaz. Nomor 4. Pak Bayu, nomor 4. Mati. Apa ya? Dot ya. Didda. Didda. Dorro. Ya, datangkan antonim dari darra. Nafa'a. Naam, darra lawan katanya adalah nafa'a. Baik, mumtaz. Jadi nafa'a memberikan manfaat. Ya. Kalau darra memudaratkan, lawannya adalah nafa'a, memberi manfaat. Oke. Baik. Udhul nomor 5 ini. Ayo. Pak Pujo. Pak Darso nomor 5 Pak Darso. Tafadhol. Nah, Ustaz. Udkhul kullu kalimatan. Bukan udhul, adhil afwan. Adkhil kulla Ustaz ya. Ya, kullah. Adkhil kulla kalimatun Kalimatin. Mudhaf ilaih dari kullah. kalimatin mimma ya'ti fi jumlati mufidatin. Nah, ini keluarkan sudah. masukkan setiap kata berikut ya pada jumlah mufidah. Jadi suruh bikin kalimat yang sempurna dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Ya, satu mulai dari khalin. Antum bikin pakai khalin. Khalin itu artinya apa dulu? Khalin. Kosong.
Kosong. Kosong. Artinya kosong. Karena dia isim fa'il dari khala. Al-khali asalnya. Al-khali. Ya, kemudian nanti apa namanya? Dibuang. Karena dia mangkus, alif lamnya dibuang, maka ya-nya ikut dibuang menjadi khalin. Al-khali menjadi khalin karena dia isi mangkus, alif lam dibuang, otomatis ya ikut dibuang menjadi khalin. Kosong. Coba sekarang bikin kalimat yang sempurna. Kalau misalkan ini Ustaz, Gimana? telah masuk Muhammad ke rumah kosong itu bisa nggak Ustaz? Iya, bisa. Bisa. Gimana? Dakhala Masuk dakhala baik. Muhammadin dakhala Muhammadun fil dakhala Muhammadun Muhammadun fi bai fi baiti Khalin. fi baitin Fi baitin Khalin. khalin. Nah, oke, mumtaz. Dakhala Muhammadun fi baitin khalin. Muhammad masuk ya, bukan fi ya. Ah. Ila. Ila. Oh. Ke Ustaz. Nah, dakhala Muhammadun ila baitin. Baitin Khalin. Ya, jadi Muhammad masuk ke rumah yang kosong. Nah, mumtaz. Mumtaz bisa. Oke. Terus Pak Ujo, jari, bikin kalimat dengan jari. Nah, Ustaz. Jangan. Kalau Jarihun kan orang yang terluka kan Ustaz? Ya, orang yang terluka. Orang yang terluka. Ya. Horoja jarihun horoja jarihun minal mustasfa. Naam, kharaja jarihun minal mustasfa. Oke, mumtaz. Jadi orang yang terluka keluar dari rumah sakit. Naam. Istakbala. Pak Bayu, istakbala. Istaqbala Zaidun ilal mudiri. Apa artinya istakbala dulu? Menghadap. Menghadap atau menyambut? Hah? Kalau menghadap itu apa? Qabala yuqabilu. Menyambut bukannya rohaba Ustaz. Istakbala itu menemui, ya. Rohaba menyambut, sama. Istakbala menemui. Berarti istakbala apa tadi? Zaidun. Zaidun. Terus? Kalau ilal mudiri apa langsung Langsung al-mudiro, dia Ustaz? nggak pakai ilah. Al-mudiro berarti. Iya. Istakbala Zaidun. Al-mudiro. Al-mudiro. Naam. Istakbala Zaidun al-mudiro. Mumtaz. Jadi istakbala Zaidun al-mudiro. Naam. Kemudian Pak Agus Lim bisa nggak bikin contoh dari dorro? Dorro memudaratkan. Mana Pak Agus Lim nih? Bikin kalimat, bisa nggak?
Darra, memudaratkan. Bentar, Ustaz. Saya pikir. Ya. Darra, memudaratkan. Kalau kalimatnya lelaki yang malas itu memudaratkan diri Ustaz. Boleh. Coba. Laki-laki yang malas. Apa laki-laki? Rajulun, Ustaz. Atau rajulun. Nah, ar-rajulu atau rajulun. Boleh. Malas apa malas? Kaslan. Nah, ar-rajulul kaslanu. Nah, terus Kaslanu. Dor. Gitu ya, nah, Ustaz? ya. Darra apa? Jadi laki-laki yang malas itu memudaratkan. Memudaratkan siapa? Pasti ada failnya, KF objeknya kan? Siapa yang Pakai siapa yang domir aja, dimudaratkan? Ustaz, ya. Hah? Domir aja. Dor apa? Ar-rajulul Dorrokum gitu, kaslanu Ustaz. darra Dorrokum. memudaratkan diri sendiri berarti apa? Naf Oh, no. nafsahu gitu. Ya. Jadi ar-rajulul kaslanu darra nafsahu. Ya. Laki-laki yang malas itu memudaratkan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Baik. Bagus Lim. Mumtaz. Insyaallah. Selanjutnya Pak Bayu. Pak Pujo ya? Pak Pak Bayu. Sa'ada. Sa'ada artinya apa? Menolong. Menolong. Oke. Tafadhol. Sa'adan mumarridun syaitan. Nah, Sa'ada al-mumarridu Zaidan. Nah, Sa'ada al-mumarridu Zaidan. Artinya apa? Perawat menolong Zaid. Nah, perawat menolong Zaid. Oke, mumtaz. Barakallahu fiik. Fata. Pak Darso, Fata. Nah, Ustaz. Fata bukan pemuda saja kalau fata ini. Fata itu luput. Rumput. Luput. Luput. Terlewat. Ustaz. Itu Fata. Nah. Fata aliyun ad-darsa. Nah, Fata aliyun berarti yang jadi fa'il itu siapa? Ali atau pelajaran? Yang luput Failnya itu siapa? alinya, Ustaz. Ikan yang luput itu Pak pelajaran atau Ali yang luput? Oh, pelajaran berarti harusnya fata alian fata darsu alian sudah. Ya. Jadi antum bilang Fata ad-darsu ya. Darsu Fata alian. ad-darsu ya. Fata ad-darsu aliyan. Nah. Jadi pelajaran luput dari Ali. Gitu. Terlewat dari Ali. Nah, mumtaz. Rahaba. Pak Pujo. Nah, rohaba artinya disambut apa bukan? Menyambut, bukan disambut. Oh, menyambut. Nah, kalau kalimatnya
kita menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ayo apa? Roh. Nah, rohabnu ya berarti. Nahnu rohabnu. Itu rohabna. Kalau itu rohabna berarti telah. Ini kan mau menyambut. Nahnu rohaba yurohibu berarti. iya. Nurohibu. Nah, nahnu nurahibu terus Nurohibu. Langsung bisa nggak? Nahnu nurohibu Ramadana. iya, boleh. Nahnu nurahibu Ramadana. Nah, kalau kita telah menyambut bulan Ramadan berarti apa? Nahnu rohabna Ramadana. Nah, nahnu rahabna Ramadana. Nah, mumtaz. Ramadana. Selesai kita di tamrinat amah ini, maka kita akan masuk sekarang ke pelajaran ad-darsus salisa asyara, pelajaran ke-13. Nah, baik. Siapa yang baca pelajaran ke-13 ini? Pertama, Pak Bayu dan Pak Guslim, tafadhol. Ya Ustadu, lam afham darasal amsi jayidan. Iqra'hu marratan akhar. Iqra'hu marratan ukhra. Iqra'hu marratan ukhra. Iqra'hu marratan ukhra tafhamhu insyaallah. Khuzawai. Hudu, bukan hudu. Fi'il amr, hudu. Zu dafatirakum. Terus Oh, ini masih saya. Ya'khuz at-tullaba fa'il dari dafatirakum. Yahudu. Fa'il yang mengambil. Siapa yang mengambil? Ya. At-tulab. Ya'khuz at-tullabu dafatirakum. Nah, ya'khudhu at-tullabu dafatirahum. Baik, lanjut. Lam ajid daftari ya Ustadu. Nah, terus Ibhas jayidan tajidhu insyaallah wa zu khilafin usfu asfaroid. Ibhas jayidan tajidhu insyaallah. Wa zu gilafin asfara. Sifat untuk gilaf. Ya, Ya, naatnya gilaf kan dia mamnu minas sarfi, walanya af'alu, maka tanda jarnya fathah. Ya, huwa dzu gilafin asfara. asfaro. Terus Alaisa kadzalik alaisa kadzalika. Bala huwa da. Terus bil babu rajulun. ada ba. Bil Babi rajulun yaridun. arada yuridu. Yuridu. Bil babi rajulun yuridu ayyadkhulu. Ayyadkhula. Nah, ya, adaan. adaan. Ayyadkhula. Baik. Terus Liyadkhul. Ana mumarridun
fi mustasfal jami'at. Nah, terus uridu an afdal tullabu al-jadidu Nah, at-tat'im. uridu an ahuda at-tullaba karena failnya ana. Uridu an ahuda kan ada domir mustatir ana. Saya ingin ya membawa, mengajak ya terus. Berarti apa? At-tullaba objek ya, objek jatuhnya dia bukan fa'il. Bagus, Lip. Terus Uridu an afdal tullabal jadidat judu tat'ima. fa'il dari jadid ya, jamak dari jadid al-judud. Judud. Nah, ulang. Uridu an afdal tullabal jududat tat'ima. Lit tat'im. Tat'ima. Ada lamul jar. Li Oh, ini lit Ustaz. Nah, ya. saya kira tadi lit tat'imi. Nah, lit tat'imi. Ya, terus Khudhum yadhhab at-tulabul jududu ilal mustaswa wal yarji'u ba'dat tat'imi. nah, terus Yahruju tulabul jududu wahum salah satun. Isma'u ya ikhwanu saya zurul ma'hada khodan wafdun min ikhda jami'atin Nigeria. mudah pilih min ihda jami'ati Nigeria. Oh. Jami'ahnya mudhaf, Nigerianya mudhaf ilaih. Ya. Min Terus ihda jami'ati Nigeria. Fana yakhib akhodun wana yata'akhor. Wan yalbas kullu talibin sauban jamilan. Linaqra iddarsal ana. Ta'ala ya Adnanu. Waktub hadal ayati alas saburoti. ayata badal dari hazihi, objek hazihi. Waktub hadhil ayata alas saburoti. Nah, terus ayo, tafadhal Pak Muslim, dilanjut. Adnan. Mana nih Pak Muslim? Gak masuk ya Ustaz ya? Ya, sekarang antum Adnan liyaktub ya nih. Liyaktub aliyun fa inna khattahu ajmalu min khatti. Nah, terus Uktub ya aliyu ba'da faroghihi minal kitabati man yaqra'uha man yaqra'uha. Nah, terus Liyaqra'ha Muhammadun fa innahu qari'un du sautin qari'un du sautin jamilin. Namzu sautin jamilin. Nah. Terus ba'dal isti'adati wal basmalati. Fal yang duril insanu ila ta'amih. nah.
Ya Terus? Ustazu uridu an akhraj. Kharaja yakhruju berarti uridu an apa ini? Akhrij ya. Fi'il mudhari' dari kharaja. Kharaja yakhruju berarti an Akhruju. Akhroja. akhruja. Ahruja. Akhrujan. Ya, uridu an akhruja. Nah, terus La yahruj akhadun fil asna. ahadun. Lam yahruj ahadun fi asna'id darsi. Ya, la yahruj ahadun fi asna'id darsi. Terus Waroksah. Waroksah. nah, Ma bika ya Zabiru. Zubairu. Oh, ma bika ya Zubairu. Bi sudahum syadidun. Ahi ah. Gitu. Sukun haknya. Ahi boleh dua, boleh ahi atau boleh. Terus Idhab ilal mustasfa. Wal yadhab maka ahuda ahadu. ahadu. Wal yadhab maka ahadu zumalaika bisakani. Fal yazhab ma'i Adnan. Adnanu. Nah, baik. Sekarang Pak Darso dengan Pak Ujo, tafadhol. Ya Ustazu lam afhum lam Yafhamu berarti lam afhim. afham, haknya fathah. Ya Ustazu lam afham darosa al amsi Darsa sukun ra-nya. Darsal. Ya Ustazu lam afham darsal amsi jayyidan. Nah, terus Iqra'hu marratan ukhra tafhamhu insyaallahu. Khudhu dafatirakum. Terus khudhu tullabu dafatirahum. nah, mumtaz. Terus Lam ajid saja. ya, benar. Lam ajid daftaroi ya Ustaz. Itu ya mutakallim. Daftari kitabi itu, bukan daftarai. Daftari itu nyambungnya dengan ya mutakallim, bukan ya musanna itu. Kitabku, catatanku, berarti daftari, kolami, kitabi, baiti. Nah, seperti itu sama. Lam ajid daftari ya Ustazu. Nah, terus Ibhas jayyidan tajidhu insyaallahu. Huwa dzu ghilafin asfara. Alaisa kadzalika? Bala ha huwa za. nah, terus Bil babi rajulun yuridu an yadkhula. Liyadkhul. Ana mumarridun fi mustasfal jami'ati uridu an akhudha tulabal jududa lit tat'imi. Khudhum liyadhabil tullabu al jududu ilal mustasfa
wal yarji'u ba'da ba'da tat'imi Ba'da tat'imi. Tat'imi. ba'da tat'imi. Terus Yakhruju tulabul jududu wahum salah satu. Isma'u ya ikhwanu. Saya zurul ma'hada ghadan wafdum min ihda jami'ati Nigeria. Fala yaghibba akhadun wala fala yaghib ahadun. Fala yaghib ahadun wala yata'akhir. Wal yalbas kullu talibin libsa baladihi. Kullu talibin thawban. Kullu talibin. Antum pakainya apa di kitab? Di sini kullu talibil libsa baladihi, Ustaz. Oh, kalau di yang ini kita lihat thawban jamila. Wal yalbas kullu talibin thawban jamila. Nah, terus linaqra izarsa al-an linaqra darsal ana ta'ala ya adananu ta'ala ya adananu waktub hadhil ayata ala saburati. nah, Liyaktub aliyun fa inna khattahu ajmalu min khatti. Uktub ya aliyu ba'da faraghihi minal kitabati. Man yaqra'uha Liyaqra'ha Muhammadun fa innahu qari'un dzu sautin jamilin. ba'dal isti'adati wal basmalati. Al yanzuril insanu ila ta'amihi. Ya ustadu uridu an akhruja. La yakhruj ahadun fi asna'id darsi. Waroksah. Ma bika ya Zubairu. Bi sudaun tadidun Izhab ilal mustasfa wal yazhab ma'aka ahadu zumalaika fissakani. wal yadhhab ma'aya berarti ma'i atau ma'iyah. Oh, ya. fal yadhhab ma'iya adnanu. Baik, adnanu. Nah. Sekarang Mas Wahyu sama Pak Bayu lagi. Tafadhal Mas Wahyu. Al-Hasanu ya Ustadu lam afham darasal amsi jayyidan. Iqra'hu marratan ukhra tafhamhu insyaallahu. Khudhu dafatirakum ya'khudhu tulabu dafatirahum. Lam ajid daftari ya Ustadu. Ibahas jayyidan tajidhu insyaallahu huwa dzu khilafin asfaro alaysa kadzalika. Yang tasdid lamnya Pak Bayu. Gilafin bukan gilaf tapi gilafin.
huwa dzu khilafin asfaro. Alaysa kadzalika? Muhammadun bala ha huwa dza. Bil babi rajulun yuridu ayyadkhula. Al-mudarrisu liyadkhul. Ana mumarridun fi mustasfal jami'ati. Uridu an akhudha tulabal jududa litat'imi. Al-mudarrisu khudhum liyadhhab at-tullabul jududu ilal mustafa wa yarji'u ba'da tab'imi. Yakhruju tullabul jududu wa hum salasatun. Isma'u ya ikhwanu sayazurul ma'hada hudan wafdun min ihda jami'ati Nigeria. Wala yajib ahadun wala yata'akhir. Wa yalbas kullu talibin sauban jamilan. Linaqra iddan ta'ala ya adnanu waktub hadhil ayata ala saburati. Liyaktub aliyun fa in khattahu ajmalu min khattin. Al-mudarrisu uktub ya aliyu ba'da faraghihi minal kitabati. Man yaqra'uha? Liyaqra'ha Muhammadun fa innahu qari'un dzu syawatin jamilin. Muhammadun ba'dal isti'adati wal basmalati. Fal yanzuril insanu ila ta'amihi. Ya ustadu, uridu an ahruja. Al-mudarrisu la yakhruj ahadun fi asna'id darsi. Wa ra'sah. Al-mudarrisu ma bika ya Zubairu. Fi juda'un syadidun. Al-mudarrisu idhab ilal mustasfa wal yadhab ma'aka ahadu zumalaika fis sakani. Wal yadhhab ma'i Adnanu. Baik. Nah, sekarang sebelum kita bahas kaidah yang ada di pelajaran ke-13 ini, ya kita baca dulu, kemudian kita cek kosakatanya. Berkata di sini penulis ad-darsus tsalisa asyara, pelajaran ke-13. Al-hasanu ya ustazu lam afham darsal amsi jayyidan. Wahai ustaz, saya tidak paham pelajaran kemarin dengan baik. Ya. Jadi belum paham pelajaran yang kemarin dengan baik. Al-mudarris, guru, iqra'hu marratan ukhra tafhamhu insyaallah. Baca sekali lagi, bacalah pelajaran tersebut sekali lagi, maka kamu memahaminya insyaallah. Kamu akan memahaminya insyaallah. Khudhu dafatirakum, ya, bawa catatan-catatan kalian. Ya hudut tullabu dafatirahum, atau hudhu, ambillah. Ya, ambillah catatan-catatan kalian. Ya hudut tullabu dafatirahum, maka para siswa mengambil catatan-catatan mereka. Lam ajid daftari ya ustadu. Saya tidak menemukan catatanku wahai ustaz. Saya tidak menemukan buku catatanku wahai ustaz. Ibahas jayyidan, cari dengan benar, cari dengan baik. Tajiduhu insyaallah, maka kamu akan menemukannya insyaallah. Wa dzu ghilafin asfara. Ya, catatanmu, daftarmu itu memiliki sampul kuning. Dzu itu sahib, memiliki. Gilaf, sampul, asfar, kuning. Jadi catatanmu memiliki sampul warna kuning. Alaysa kadzalik? Bukankah seperti itu? Muhammad, bala, ya, benar. Catatanku memiliki sampul warna kuning. Ha huwa za, ini dia.
ketemu. Ya, ha huwa za itu ini dia. Ini dia ketemu maksudnya. Ala Ali bil babi rajulun yuridu an yadkhula. Di depan pintu ada orang yang ingin masuk. Ya, di depan pintu ada orang yang ingin masuk. Liyadkhul, masuklah dia. Ya, suruh dia masuk gitu. Liyadkhul, suruh dia masuk. Ana mumarridun fi mustasfal jami'ati. Saya adalah seorang perawat di rumah sakit universitas. Rumah sakit universitas. Uridu an ahudhat tullabal jududa litat'imi. Saya ingin membawa ya mahasiswa baru untuk vaksinasi. Nah, litat'im itu vaksin. Ya, vaksinasi, suntik vaksin maksudnya tat'im. Bukan beri makan ya. Ya, tat'im yang di sini bukan diberi makan, tapi maksudnya divaksin, divaksinasi. Al-mudarris hudhum. Nah, guru mengatakan bawa mereka. Liyadhhab at-tullabul jududu ilal mustasfa. Ya, hendaklah setiap siswa baru pergi ke rumah sakit. Wal yarji'u ba'da tat'imi, dan kembali ke kelas setelah mendapatkan vaksinasi. Nah, yahrujut tullabu al-jududu, maka murid-murid baru keluar dari kelas. Wahum salasatun, jumlah mereka ada 3 orang. Isma'u ya ikhwanu, dengar wahai teman-teman, kata gurunya, dengar wahai teman-teman, saya zurul ma'hada gadan wabdun min ihda jami'ati Nigeria. Ya, ma'had besok akan dikunjungi ya oleh salah satu utusan. Wabdun itu utusan. Ya, akan dikunjungi oleh utusan dari salah satu universitas Nigeria. Nigeria, nama negara ya. Jadi ma'had besok akan dikunjungi, saya zuru dikunjungi, wabdun oleh utusan dari salah satu universitas Nigeria. Fala yagib ahadun wala yata'akhkhar. Maka jangan ada yang gaib dan jangan ada yang terlambat. Wal yalbas kullu talibin thawban jamila. Dan hendaklah setiap siswa memakai pakaian yang bagus. Ya. Linaqra ad-darsal ana. Sekarang mari kita baca ya pelajaran ya. Ta'al ya Adnanu, kemari wahai Adnan. Uktub hadhil ayat ala saburati. Tulis ayat ini di papan tulis. Liyaktub Aliyun fa inna khattahu ajmalu min khatti. Hendaklah yang menulis Ali karena tulisannya lebih bagus daripada tulisanku. Uktub ya Ali. Kalau begitu tulislah wahai Ali. Ba'da faragihi minal kitabati, setelah Ali selesai menulis ayat di papan tulis, guru mengatakan man yaqra'uha, siapa yang akan membacakan ayat ini? Al-Hasan. Hasan mengatakan liyaqra'ha Muhammadun, hendaklah yang membacanya Muhammad. Fa innahu qari'un dzu sautin jamilin, karena Muhammad ini seorang qari yang memiliki suara yang indah. Ya, dzu memiliki sautin, suara, jamilin, indah, memiliki suara yang indah. Ba'dal isti'adzati wal basmalati, setelah membaca isti'adzah dan basmalah, jadi diawali dengan a'udzubillah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, itu maksud dari isti'adzah dan basmalah. Maka dia membaca ayatnya, falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaklah ya, manusia itu melihat kepada makanan yang mereka makan. Ya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu ada di makanan yang kita makan. Allah yang memberikan nikmat itu kepada kita. Anwar, ya ustazu uridu an akhruja. Wahai ustaz, saya ingin keluar. Saya ingin izin keluar. Gitu. Maka guru mengatakan, la yahruj ahadun fi asna'id darsi. Tidak diperkenankan seorang pun untuk keluar di tengah-tengah pelajaran. Tidak boleh keluar. Ya, tidak boleh seorang pun keluar di tengah-tengah pelajaran. Wa ra'sahu. Aduh, sakit kepala, sakit kepala. Jadi ra'sah itu kepala. Nah, kalau ditambahkan wa, kemudian diakhiri dengan di akhirnya,
Jadi kaidahnya wa, sebentar. Jadi kaidahnya teman-teman wa, kemudian ditambah objeknya, kemudian ditambah di akhirnya. Nah, itu menunjukkan rasa sakit, namanya mutawajja. Ya, itu uslub untuk mengungkapkan rasa sakit. Misalnya kalau sakit perut, apa bahasa Arabnya perut, Pak Bayu? Lupa, Ustaz. Perut. Hah? Lupa. Batnun. Batnun, itu perut. Nah, kalau sakit perut berarti antum bilang wa batnah. Wa batnah, sakit perut. Nah, itu. Kalau sakit kaki apa? Warijlah. Warijlah, itu aduh sakit kaki. Nah, itu. Jadi ini uslub. Nah, ini uslub Arab, uslub dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan rasa sakit pada sesuatu. Ya. Ini atau mengungkapkan bela sungkawa kepada seseorang. Itu boleh. Jadi kalau objeknya orang manusia, maka itu untuk menunjukkan bela sungkawa, kasihan. Ya. Kasihan atau sedih ya karena hal yang menimpa dirinya. Misalnya kasihan Muhammad, antum bilang berarti wa Muhammadah, antum bilang wa Muhammadah, kasihan si Muhammad. Wa Muhammadah. Kalau misalnya kasihan si Ibrahim, antum bilang apa? Pak Guslim? Ya, Ustaz. Kalau kasihan si Ibrahim, kita bilang apa? Wa Ibrahima. Wa Ibrahimah. Ditambahkan di akhirnya. Wa Ibrahimah. Nah, gitu. Itu kalau orang, objeknya kalau orang atau sesuatu yang memang perlu untuk dikasihani, maka nanti wa miskinah, kasihan si miskin. Ya, wa Ibrahimah, kasihan si Ibrahim. Nah, kalau sakit, maka tinggal sebut objek yang sakit mana. Misalnya kepala, wa ra'sah, aduh sakit kepala. Wa batnah, aduh sakit perut, gitu kan. Wa rijlah, aduh sakit kaki. Nah, itu penggunaannya di sini. Namanya ya uslub mutafajja wal mutawajja. Mutawajja itu untuk mengungkapkan rasa sakit, mutafajja itu untuk mengungkapkan kasihan atau bela sungkawanya. Jelas insya Allah ini penggunaan warasah dan teman-teman ya. Tinggal antum praktekkan aja. Pokoknya kaidahnya wa ditambah objeknya ditambah di akhirnya. Jadi wa plus objek plus Ya, kalau sakit berarti objek yang sakitnya. Kalau kasihan berarti objek yang dikasihani. Ditaruh di tengah-tengahnya. Ya. Kemudian ma bika ya Zubairu, ada apa dengan kamu wahai Zubair? Teriak warasah. Maka Zubair mengatakan bi suda'un syadidun. Ya. Aku merasakan pusing yang sangat gitu. Ya, jadi sudah itu pusing. Sakit kepala yang sangat syadid, keras, sakit kepala yang sangat keras. Aduh. Nah, jadi itu ini namanya isim fi'il. Dia termasuk isim fi'il. Mudhari, isim fi'il mudhari. Jadi ini termasuk isim fi'il mudhari yang artinya atawajja. Atawajja'u artinya merasakan sakit, aduh sakit gitu. Aduh sakit. Itu artinya di sini. Atawajja'u, saya sakit. Nah, seperti itu. Izhab ilal mustasfa. Udah pergi ke rumah sakit sana, ya. Wal yazhab ma'aka ahadu zumalaika. Dan hendaklah salah satu temanmu ikut pergi bersamamu, ya. Fisakani, ya, disakan. Jadi salah satu temanmu yang disakan di asrama ikut pergi menemanimu ke rumah sakit.
Maka Zubair mengatakan falyadhhab ma'iya Adnanu. Hendaklah yang pergi bersama saya itu adalah Adnan. Si Adnan yang pergi bersama saya ke rumah sakit. Baik, sebelum kita jelaskan kaidah yang ada di sini, ada kosakata yang belum dipahami? Tafadhol, ditanya terlebih dahulu. Pak Bayu, Pak Muslim, Pak Darso, Pak Pujo, Mas Wahyu. Afwan tadi sudaun apa Ustaz? Sudaun. Sudah pusing, sakit kepala. Nah, Ustaz. Ya, pusing atau sakit kepala, sudah itu. Makanya kalau digantikan itu lebih spesifik ya, menyebutkan penyakitnya sudah, ya, berarti itu sakit kepala, pusing maksudnya sudah. Nah kalau sakit kepala dengan akibat apapun, ya maka antum bilang warasa, sakit kepala, aduh sakit kepala, warasa. Ada lagi? Apa Ustaz? Ayat Pak Bayu. Tadi mungkin tentang maknanya Ustaz yang fal yang duril insanu ila ta'ami. Itu Ya. ditarik ke makna bahwa kita mensyukuri atas apa? Maksudnya melihat terhadap makanan itu ada nikmat Allah atau tentang halal haramnya yang kita makan Ustaz, apa dua-duanya Ustaz? Dia berkaitan tentang ini Pak Bayu. Tentang apa namanya? Takrir tentang akidatul ba'as, hari kebangkitan. Ya. Jadi di antara tanda-tanda kemahakudrahan Allah, kemahamampuan Allah untuk membangkitkan manusia setelah matinya, itu adalah kita memperhatikan ayat-ayat Allah, kemahakuasaan Allah. Ya, bila Allah mampu untuk memberikan makan kepada kalian, mampu untuk menciptakan kalian, mampu untuk ini mengatur segala hal yang kalian butuhkan, itu maka kecil bagi Allah untuk menghidupkan kalian setelah mati. Itu jadi hubungannya dengan akidah ba'as. Makanya falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'u ma'a sabba. Kan hendaklah manusia itu memperhatikan makanan mereka. Ya, mereka itu Allah turunkan hujan kepada makanan tersebut. Maksudnya ini kan sifatnya yang ditanam, makanan yang kita tanam Pak Bayu. Ya, Allah turunkan hujan, kemudian nanti setelah hujan bijinya itu akan bertunas. Ya kan itu bertunas itu nanti akan keluar dari dalam tanah. Syaqaqna. Ya. Ya, ini falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba summa syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami jadikan bumi itu ada celah, terbelah sebagai tempat keluarnya, tunasnya. Ya, kemudian menjadi tumbuhan. Lihatlah bagaimana Allah mengatur semua itu. Allah mampu untuk menjadikan biji dari benda mati tadi, ya biji yang benda mati kemudian hidup bertunas, ya keluar dari bumi. Maka suatu yang kecil bagi Allah untuk menghidupkan kalian, mengeluarkan kalian dari bumi nanti setelah mati kalian. Itu maksudnya Pak Bayu. Ya. Jadi ayatnya berkaitan dengan akidah itu. Akidah adanya hari kebangkitan setelah kematian. Jadi itu maksudnya kita disuruh renungi oleh Allah, ya tanda-tanda kebesaran Allah itu seperti itu. Jadi disuruh berpikir kalau Allah mampu untuk membuat ya bijian yang benda mati itu tumbuh, hidup, ya kan, keluar dari muka bumi bertunas, kemudian menjadi pohon yang tinggi besar gitu kan, maka ringan bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah matinya. Ada lagi? Afan tadi Ustadz bilang uslub bahasa Indonesianya apa Ustadz? Uslub itu ungkapan. Jadi ungkapan untuk mengungkapkan rasa sakit kayak gitu, uslub namanya. Oh, nah. Cara mengungkapkan. Jadi antum misalnya sakit apa gitu kan? Sakitnya di mana gitu. Misalnya di perut, berarti antum ungkapkan dengan wa batna, sakit perut, gitu. Antum nggak perlu mengatakan ana maradun fi batni. Itu Indonesia diarabkan. Sakit di perut, maradun fi batni. Sakit di perut itu namanya Indonesia diarabkan. Tapi kalau ungkapan Arab itu langsung wa batna, sakit perut. Maradun fi rijli, sakit di kaki. Panjangan, cukup bilang wa rijlah.
Nah, sakit kaki maksudnya. Seperti itu Pak Pujo. Nah, Ustaz. Ada lagi? Apa Ustaz tanya Ustaz? Iya, silakan Pak Darso. Tadi yang Toim itu yang vaksin itu saja. Iya, Toim itu vaksinasi. Nah, Itu cara kita tahunya dari mana Ustaz? Untuk kalau misalkan kan kata dasarnya kayak makan nih Ustaz. iya. Jadi kalau dia berhubungan dengan kesehatan, ya maksudnya ya ini kan hubungannya dibawa oleh perawat ya. Perawat yang ada di rumah sakit. Masa mau beri makan? Gitu kan? Orang lagi belajar di dalam kelas didatangi petugas rumah sakit universitas. Ini siswa baru saya mau bawa makan, masa gitu kan? Konteksnya nggak cocok untuk diartikan makan. Berarti di sini maksudnya vaksinasi. Karena memang tat'im itu ada kalanya bermakna memberi makan, nah ada kalanya bermakna vaksinasi. Maka yang cocok sesuai konteks di sini adalah vaksinasi gitu, Pak Darso. Jadi dilihat dari konteks kalamnya. Situasi konteksnya. Iya. Iya. Keren, Ustaz. Ya, terus ada lagi? Nggak ada ya? Jadi teman-teman, pelajaran ke-13 ini kaedahnya berputar pada amil jazm. Jadi yang akan dibahas di kaedah ke-13 ini ya, amil yang yajzimu al-mudhari'. Amil yang menjazmkan mudhari'. Jadi apa saja amilun yajzimul mudhari'. Ya, apa saja amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Ini yang akan kita bahas ya. Jadi amil yang menjazmkan fi'il mudhari' ini apa aja ini? Ya. Maka berdasarkan dialog pertama di sini lam afham ad-darsa. Berarti amil yang menjazmkan fi'il mudhari' yang pertama adalah lam. Lam. Ya, jadi kapanpun antum menemukan lam masuk kepada fi'il mudhari' maka otomatis fi'il mudhari'nya majzum. Nah, tanda jazam fi'il mudhari' itu apa aja? Siapa yang ingat? An, lan, idzan, kai. Nah, itu amil nasab gitu. Tanda jazam. Oh. Tanda jazm lam terus lam. Itu amil namanya. Ini kan lagi bahas amilnya. Yang pertama lam. Lam itu amil, faktor yang menyebabkan mudhari' harus jazm. Nah, apa tanda jazmnya? Membuang nun, Ustaz. Yang pertama dulu apa? Sukun. Sukun. Ya, tanda jazm yang pertama sukun. Ketika fiilnya adalah fiil sahih. Ya, fiil sahih. Nah, dan belum nyambung dengan apapun. Jadi ingat, ketika fiil mudhari' itu fiil sahih dan tidak nyambung dengan apapun, maksudnya tidak nyambung dengan alif tasniyah, wawu jamaah, ya mukhatabah, maka tanda jazmnya dengan sukun seperti afham. Afham di sini fi'il mudhari' majzum dengan lam. Apa tanda jazmnya? Sukun. Kenapa dengan sukun? Karena tidak nyambung dengan alif tasniyah, tidak nyambung dengan wawu jamaah, tidak nyambung dengan ya mukhatabah, serta dia fi'il sahih, maka tanda jazmnya sukun di sini. Jelas ya? Jelas yang ini ya, tanda jazm yang pertama? Insyaallah. Nah, kemudian lam itu maknanya apa, Pak? Siapa yang tahu ini? Lam itu maknanya apa? Tidak. Menafikan. Menafikan ya zaman lampau. Ya, jadi menafikan zaman lampau. Ingat ya, lam itu untuk menafikan zaman lampau. Enggak pahamnya kapan? Enggak pahamnya kapan dia ini? Kemarin. Ya kan? Sekarang ngomong lam afham darsal amsi. Saya tidak paham pelajaran kemarin. Berarti yang dinafikan adalah kemarin, zaman lampau. Nah, kalau belum makan dari tadi malam, antum bilang apa? Lam akul. Artinya belum makan dari
kemarin malam. Ya, sekarang ngomong lam akul berarti belum makan sama sekali dari semalam gitu. Menafikan zaman lah lampau. Itu lam. Ya. Jelas ini teman-teman? Lam. Jelas. Baik. Ya, jadi ingat untuk menafikan zaman lampau. Nah, sehingga nanti kalau lam kemasukan fi'il mudhari itu berubah waktunya. Yang kan fi'il mudhari itu waktunya sekarang atau akan datang, tapi kalau udah kemasukan lam itu jadi madi. Waktunya jadi madi, jadi lampau. Ini untuk tanda jazam yang pertama, ya. Kemudian amil jazam yang kedua adalah tolab, ya. Jadi tolab itu amar atau nahi, ya. Amar atau nahi, maka jawabnya pasti majzum. Ya, jawab tolab itu majzum karena tolab. Contoh, iqra'hu marratan ukhra. Bacalah sekali lagi. Ini kan perintah, tolab, tuntutan. Amar di sini, iqra'hu. Bacalah marratan ukhra, sekali lagi. Nah, kalau baca sekali lagi, maka balasannya apa? Tafhamhu insyaallah. Kamu akan memahaminya. Jadi kata tafham, ya di sini adalah merupakan fi'il mudhari yang menjadi jawaban atau balasan dari tolab. Sehingga dia majzum. Ya, majzum. Jadi setiap kali antum menemukan ada tolab, kemudian jawabnya atau balasannya berupa fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu harus majzum. Contoh lain misalnya. Ya, anak katakan ijtahid. Artinya apa? Ini teman-teman, ijtahid. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah. Kemudian balasannya misalnya lulus, tanjahu atau tanjah? Tanjah, sukun, ya, jazam. Ijtahid, sungguh-sungguhlah. Kalau sungguh-sungguh balasannya apa? Tanjah. Nah, kamu lulus. Nggak boleh dibaca tanjahu, tapi harus jazam, tanjah. Itu kenapa? Karena dia jawab talab. Ya, disebabkan amil yang menjazamkan fi'il mudhari yang kedua adalah talab. Ya, talab itu bisa berupa fi'il amar, bisa berupa nahi. Jelas di sini teman-teman? Nah, oke. Nah, sekarang contoh selanjutnya, lam ajid. Kenapa majzum ajid di sini, Pak Bayu? Ada amil jazam lam. Ada amil jazam lam. Tanda jazamnya? Sukun. Sukun. Nah, kenapa sukun? Karena dia fi'il sahih yang tidak bersambung dengan wawu jamaah, ya mukhatabah, dan alifu tasniyah. Nah, baik, mumtaz. Kemudian alif tasniyah apa Ustaz? Apaan? Hah? Alif tasnya itu seperti yadhabani. Berarti lam yadhaba. Antum bilang bukan dengan sukun lagi, dengan membuang nun tandanya. Enggak, kalau setanah mana tasnya apa Ustaz? Musanna. Oh, musanna. Ya. Menunjukkan dua orang. Gitu. Baik. Kemudian ibahas jayyidan tajidhu insyaallah. Pertanyaannya tajidhu di sini. Pak Agus Lim, kenapa dia majzum? Tajidhu. Karena dia ada amil jazm berupa tolab, Ustaz. Mumtaz. Karena dia ada amil jazm berupa tolab. Yaitu amar. Ibahas jayyidan. Cari dengan baik. Kalau dicari dengan baik, balasannya apa? Jawabannya apa? Tajiduhu, maka kamu akan menemukannya. Jadi tajiduhu majzum, fi'il mudhari' majzum karena ada tolab. Ya, karena dia jawab tolab. Jadi amilnya adalah tolab di sini, ibhad. Nah. Baik. Kemudian terus selanjutnya, ya, amil jazm selanjutnya adalah lam, lamul amr. Ini namanya lamul amri, ya. Ini. Jadi amil jazm yang ketiga
itu adalah lamul amri. Nah, lamul amri ini teman-teman masuknya ke gaib sama mutakallim. Ya, jadi masuknya ke gaib sama mutakallim. Jadi kalau ingin memerintahkan orang ketiga itu maka tambahkan lamul amr di fi'il mudhari'nya. Atau ketika ingin memerintahkan orang pertama diri sendiri maka tambahkan lamul amr. Adapun mukhatab yang diajak bicara itu nggak boleh ditambahkan lamul amr. Kenapa? Karena udah ada sigoh amarnya, udah ada sigoh amarnya. Antum bilang litazhab atau izhab. Misalnya memerintahkan kamu gitu. Kamu pergilah. Kita bilang apa? Izhab atau litazhab? Izhab. Izhab. Nah, oleh karena itu nggak boleh lamul amr masuk kepada mukhatab. Nggak boleh. Ya, jadi yang kata ganti orang kedua itu nggak boleh kemasukan lamul amr. Kenapa? Karena lamul amr itu hanya masuk untuk gaib dan mutakallim. Misalnya kita ingin memerintahkan Muhammad, saya ngomong sama Pak Bayu misalnya perintahkan ya Mas Wahyu untuk hadir. Berarti antum mana bilang liyahdur Wahyu. Nah, ngomong ke Pak Bayu liyahdur Wahyu. Hendaklah si Wahyu, Mas Wahyu hadir. Nah, jadi ini perintah untuk Mas Wahyu melalui Pak Bayu. Memerintahkan orang gaib, orang ketiga. Ya, nah setiap kali antum menemukan fi'il amr, fi'il mudhari' kemasukan lamul amr, maka dia wajib majzum. Wajib majzum. Jelas ini, teman-teman? Afwan Ustaz. Ya, gimana Pak Agus Lim? Berarti tadi saya pikir ini huruf jar gitu, berarti beda ya Ustaz ya? Beda. Huruf jar nggak masuk fi'il. Nah, Ustaz, syukran. Ini namanya lamul amr. Dia berfungsi untuk memerintahkan orang ketiga atau orang pertama. Makanya di sini kan bil babi rajulun yuridu an yadkhula kata Ali. Pak Guru, di depan pintu ada orang yang ingin masuk. Nah, maka guru mengatakan kepada Ali, liyadkhul, suruh dia masuk gitu. Suruh dia masuk. Berarti memerintahkan orang ketiga masuk melalui Ali gitu. Makanya nanti lamul amr itu masuknya ke gaib atau ke mutakallim. Mutakallim misalnya li azhab ilal masjidi. Saya harus pergi ke masjid. Nah, memerintahkan diri sendiri. Li azhab ilal masjidi. Nah, seperti itu. Jelas ini teman-teman ya? Afwan Ustaz. Ya. Ya. Gimana Pak Bayu? Ini yanya itu berarti dia huwa itu Ustaz ya? Iya, huwa. Kalau hiya berarti litadhab gitu. Iya, litadhab. Ya misalnya. Litadhul kalau hiya. Oh iya Ustaz. Kalau anta itu baru nggak boleh. Ya, karena nggak boleh litadhul karena udah ada amrnya. Udhul gitu. Kalau amr itu ke orang kedua itu ya Ustaz ya. Iya, amr itu untuk orang kedua. Sekarang, jelas insyaallah ya Pak Bayu ya. Insyaallah Ustaz. Baik. Nah. Sama di sini liyazhab at-tullabu al-judud, hendaklah siswa baru gitu kan yang diperintahkan orang gaib ya. Jadi memerintahkan orang ketiga, liyazhab at-tullabu al-judud, hendaklah para siswa baru pergi, wal yarji'u, dan kembali. Nah, bedanya sekarang liyarji'u di sini majzum, tanda jazmnya apa? Kalau tadi kan contohnya semua tanda jazmnya sukun. Sekarang liyarji'u. Yarji'u fil mudhari' majzum dengan lamul amr, tanda jazmnya apa? Membuang huruf nun, Ustaz. Membuang huruf nun. Kenapa dengan membuang huruf nun? Karena bersambung dengan wawu jamaah. Jadi kalau dia bersambung wawu jamaah, ya mukhatabah atau alif tasniyah, maka tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf nun. Asalnya yarji'una gitu kan. Kemudian kemasukan lamul amr yarji'u, nunnya dibuang sebagai tanda jazm. Jelas ini insyaallah ya? Baik. Kemudian selanjutnya tanda jazm amil jazm selanjutnya itu adalah
lamun nahyi. Lamun nahyi. Lam nahi. Nah, lam nahi ini teman-teman, lam nahi ini masuk kepada dhamir fi'il ghaib dan fi'il mukhatab. Ya. Misalnya la yagib ahadun wa la yata'akhkhar. Ini kan melarang orang ketiga. Ya. Ini. Dan juga bisa untuk melarang orang kedua. La tazhab wa la tajlis. Jangan kamu pergi dan jangan kamu duduk. Nah, ini melarang orang kedua. Ya, bisa juga digunakan untuk melarang orang ketiga. Ya, la yazhab Muhammadun ila suki. Jangan Muhammad pergi ke pasar. Gitu. Jadi ingat lamun nahi itu amil yang selanjutnya dan dia masuk ke mana? Ke ghaib dan mukhatab. Ya, mukhatab. Jadi masuknya ke ghaib dan mukhatab, ya. Baik. Jelas ini? Muhatab itu yang diajak bicara tadi. Iya, orang kedua yang diajak bicara. Ghaib itu orang ketiga yang dibicarakan. Jadi boleh melarang orang ketiga dan boleh melarang orang kedua dengan memberikan lam nahi di fi'il mudhari'nya. Maka contohnya sini kan fala yagib ahadun wala yata'akhkhar. Jangan seorang pun ghaib dan jangan seorang pun terlambat. Ini kan melarang. Melarang orang ketiga. Karena orang ketiga. Fi'ilnya kan yagib itu kan domirnya huwa. Yata'akhkhar domirnya huwa. Berarti orang ketiga dilarang. Itu boleh dengan menggunakan lam nahi. Sebagaimana boleh juga untuk melarang orang kedua. Mukhatab. La tazhab wala tajlis. Jangan kamu duduk dan jangan kamu pergi. Seperti itu. Nah, Ustaz. Ya. Baik. Jelas insyaallah ya. Wal yalbas ini tadi lamul amr sama yang menjadikan dia majzum fil mudhari' lamul amr. Liyaktub juga sama lamul amr ya. Liyaqra'ha sama lamul amr. Falyanzur sama juga lamul amr. Ini lamul amr semua ya. La yakhruj. Nah, ini apa yang menjadikan dia majzum yakhruj? Pak Darsu, apa yang menjadikan yakhruj majzum? Yang lam itu Ustaz. Lam apa namanya? Lam nafi Ustaz. Lam nahi. Kalau lam nafi itu tidak menjadikan majzum. Lam nahi. Lam nahi. Lam nahi. Lam yang digunakan untuk melarang. Ya. Jadi bedakan antara nafi sama nahi. Kalau nafi itu tidak menjadikan majzum. Yang menjadikan majzum itu adalah lam nahi. Nah, lam nahi. Oke. Oke. Nah, itu aja amil jazm yang ada di pelajaran ke-13 ini. Yang pertama apa Pak Bayu amil jazm yang pertama? Amil jazm yang pertama adalah lam, Ustaz. Lam. Lam itu menafikan masa lalu. Masa lalu. Nah, ada satu yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini adalah lamma. Ya, yang lama ya. Lama. Nah, lama di sini sama, dia juga ambil jazm yang masuk kepada fi'il mudhari'. Tapi bedanya menafikan zaman sekarang. Lama itu. Misalnya, kalau saya tanya antum, akalta, udah makan belum? Apabila belum makannya pada saat ini, maka antum jawab lama. Lama akul. Saya belum makan pada saat ini. Tapi kalau belum makannya dari kemarin, berarti pakai apa? Lam akul. Saya belum makan. Itu bedanya. Jelas ini ya? Ya, Ustaz. Apa bedanya lam dengan lamma? Mas Wahyu? Kalau lam menafikan zaman lampau, lama untuk sekarang. Untuk sekarang. Nah, jadi
biar nggak keliru nanti pas penggunaannya. Kemudian juga kalau lam itu harus disebutkan fiilnya. Lam akul, lam azhab harus disebutkan fiil majzumnya. Kalau lamma boleh tanpa disebutkan fiilnya. Akal tak lamma untuk bilang boleh. Zahab tak lamma. Nah, seperti itu boleh tanpa menyebutkan fiil. Tapi kalau lam harus dengan fiil majzumnya. Kemudian yang kedua, apa ada amil jazam yang kedua dalam pelajaran ke-13 ini? Pak Mas Wahyu? Tolap. Tolap. Nahi atau amr. Nah, tolap itu baik berupa nahi atau amar. Nah. Yang ketiga, Pak Guslim, amil jazam yang ketiga yang telah kita pelajari. Lamul amr, Ustaz. Lamul amar. Nah, lamul amar. Lamul amar itu masuknya kemana aja, Pak Guslim? Masuk ke apa namanya? Dhamir ghaib dan mutakalim, Ustaz. Mutakalim. Nah, baik, mumtaz. Kemudian yang keempat, Pak Darsu. Ustaz. La nahi, Ustaz. La nahi. Nah, la nahi itu masuknya kemana? Masuk ke fi'il mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari yang bagaimana? Yang dijazam, Ustaz. Iya, fi'il mudhari yang dijazam, domirnya bagaimana? Domirnya anta, Ustaz ya? Anta, muhotob, ya, bukti muhotob dan mutakalim. Dan goib. Ya, muhotob dan goib. Nah, oke. Pak Pujo, kalau ungkapan untuk mengungkapkan rasa sakit atau kasihan kepada orang lain itu kaidahnya bagaimana, Pak Pujo? Depannya pakai wa terus diakhiri dengan alif sama gitu. Ya. Nah, objeknya ditaruh di mana? Di tengah. Tengah-tengah. Oke. Misalnya saya kasihan sama Zaid, antum bilang apa? Wa Zaidah, wa Zaidah. Wa Zaidah. Nah, misalnya sakit mata. Wa Ainah. Wa Ainah. Oke, mumtaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini. Nah, jadi emang untuk di pelajaran ke-13 ini fokusnya memang ke adatul jazm, teman-teman ya. Ya, amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari. Ya, ini fokusnya di sini di pelajaran ke-13 ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke tamarin latihan praktek ya dari amil-amil jazm ini ya. Lebih rincinya nanti di tamrinat, di latihan ya supaya lebih mantap, lebih mungkin, lebih menguasai lagi dengan banyak-banyak latihan. Tapi mungkin kita cukupkan sampai sini karena udah jam 7. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis kalau nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan kan ini? Belum, Ustaz. Belum. Pak Bayu, ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak Ustaz. Guslim, Pak Darso, Mas Wahyu? Cukup, Ustaz. Oke, cukup. Ustaz. Syukran, Ustaz. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.